dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku. Dan pada waktu itu Tuhan menjawab, majulah sebab mereka akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Kita melihat dari kehidupan Raja Daud yang suka memuji Tuhan ini, Bapak Ibu, bahkan bukan hanya memuji Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, bahkan waktu di padang gurun, Bapak Ibu, kita tahu bahkan Alkitab juga benar-benar tegas mengatakan bahwa Raja Daud ini adalah seorang yang suka bermain kecapi. Sebelum dia diangkat menjadi seorang raja, dia mengembalakan 2-3 ekor kambing domba di padang gurun. Dan pada waktu ia di padang gurun, Bapak Ibu, dia sangat senang memuji-muji Tuhan melalui kecapinya, melalui puji-pujiannya. Dan alhasil, Bapak Ibu, pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Buktinya Alkitab mengatakan pada waktu itu singa dan beruang hendak Raja Daud itu dapat mengalahkan singa dan beruang yang ingin menangkap kambing dombanya. Dan kalau kita lihat ke belakang, Bapak Ibu, kita lihat bagaimana perawakan Raja Daud ini. Tentu sekali dia kayaknya bukanlah orang yang tinggi kekar sekali, Bapak Ibu, ya. Alkitab mengatakan wajahnya itu kemerah-merahan, Bapak Ibu, karena ganteng katanya, ya. Dan di situ kita melihat bagaimana Raja Daud ini adalah seorang raja yang sangat senang memuji Tuhan. Dan memang Tuhan berkenan atas segala puji-pujian kita. Amin. Alkitab juga mengatakan di mana ada puji-pujian, di situ Tuhan hadir. Ya. Bahkan juga di dalam Matius mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ketika kita sepakat dan sehati, maka mintalah apa saja, maka Tuhan akan memberikannya, Bapak Ibu. Dan saya melihat tadi, Bapak Ibu, ketika kita bersorak-sorai memuji Tuhan betapa luar biasanya, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Sehingga setiap kita yang hadir pada malam hari ini, kita pasti akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Dan ayat ini mengajak kita untuk menyembah Tuhan dengan sukacita. Amin. Ayat ini yang kita baca dalam Mazmur ini, Bapak Ibu, mengajak kita untuk kita memuji Tuhan dengan sukacita, untuk kita beribadah dengan Tuhan dengan bersukacita. Mengapa kita harus sukacita saat beribadah? Ini yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu, karena di dalam Mazmur itu Raja Daud mengajak kita untuk kita, kalau kita datang beribadah, harus dengan sukacita. Nah, menjadi pertanyaannya, ya, mengapa kita harus bersukacita saat beribadah? Karena ibadah itu sebenarnya mengandung janji, Bapak Ibu. Alasan kita bersukacita datang beribadah karena ibadah itu mengandung janji. Sama-sama kita buka dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk kita. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sekali lagi, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam ini, Bapak Ibu, dalam 1 Timotius ini, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Timotius bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Berguna dalam segala hal, dan karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sehingga saya renungkan, Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh datang dengan sukacita, datang beribadah kepada Tuhan, maka dengan beribadah kita akan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Karena ketika kita datang beribadah, itu adalah sebuah cara kita untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita datang beribadah dengan sukacita, itu membuat hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah dekat dengan kehidupan kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Seperti hanya Raja Daud itu. Orang-orang pada waktu itu, Bapak Ibu, di zamannya, kerajaan-kerajaan sangat takut sekali kepada Raja Daud karena dia disertai oleh Tuhan. Ya, dan pada waktu itu kerajaan-kerajaan itu memberi upeti atau memberi upeti ya, kalau bahasa Bataknya saya kurang tahu ya. Iya, memberi pajak kepada kerajaan Raja Daud ini karena dia adalah raja yang paling ditakuti. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Amin. Dengan beribadah kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan dengan beribadah kita memuji dan menyembah Tuhan seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita beribadah, kita mengagungkan Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan, kita memuji-muji Tuhan. Sebab Bapak Ibu,
Saya pernah mendengarkan cerita seperti ini. Pada waktu itu Bapak Ibu, sebelum malaikat Lucifer itu jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu, ternyata dia itu adalah malaikat pemuji dan penyembah Tuhan, ya. Lucifer itu sebelum dia jatuh ke dalam dosa, dia dulunya adalah malaikat yang disuruh Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada waktu itu dia telah jatuh ke dalam dosa. Dan dikatakan karena Lucifer pemuji dan penyembah ini telah jatuh ke dalam dosa, jadi katanya tidak ada lagi malaikat yang memuji Tuhan di surga sana, malaikat-malaikat, ya. Makanya dikatakan kitalah manusia ini yang dipakai Tuhan untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Amin. Dan memang seharusnya seperti itu, karena Alkitab mengatakan kita ini adalah domba-dombanya. Tuhan itu adalah gembala kita, dan kitalah anak-anak Tuhan, dan Dia adalah Tuhan kita. Tentu sekali karena kita tahu kemurahan Tuhan itu sangat besar di dalam kehidupan kita, berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima daripada Tuhan, memang Dia pantas untuk dipuji dan disembah. Amin. Dan dengan beribadah kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti ingin mendapatkan pertolongan Tuhan, ya. Saya dan Bapak Ibu menginginkan pertolongan Tuhan. Memang di dalam kehidupan yang sekarang ini Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini bukan menjadi semakin baik Bapak Ibu, tetapi hari-hari ini itu semakin hari semakin jahat. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu kekuatan yang daripada Tuhan untuk kita dapat berjalan di dalam kehidupan yang semakin hari yang semakin kacau ini Bapak Ibu. Amin. Mengapa kita harus menyembah Tuhan dengan sukacita? Yang pertama tadi, mengapa kita harus beribadah dengan sukacita? Kita telah melihat karena ibadah itu mengandung janji. Dengan beribadah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kita beribadah kita mendapatkan kekuatan baru. Bahkan dengan beribadah kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan mengapa kita harus menyembah Tuhan dengan sukacita? Saya renungkan karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mengapa kita harus menyembah Tuhan dengan sukacita? Karena karya penebusan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau bukan karena Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, Bapak Ibu, kitalah yang akan menanggung dosa kita itu sendiri, Bapak Ibu. Dan kita tahu hal itu, makanya kita mengatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita hidup karena anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin betapa kelamnya setiap kehidupan kita. Maka untuk itu kita tahu bahwa Dia telah menebus dosa kita. Patutlah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Patutlah kita menyembah Tuhan dengan sukacita. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus menyembah Tuhan dengan sukacita? Karena kita sejatinya miliknya Tuhan. Kalau kita kembali lagi Bapak Ibu, di dalam Mazmur tadi, di ayat ketiga dikatakan, Mazmur 100 ayat ketiga itu, mengapa kita harus menyembah Tuhan dengan sukacita? Karena kita sejatinya miliknya Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba-dombalanya. Alkitab Bapak Ibu mengatakan atau mengumpamakan kita manusia ini sebagai domba-domba Bapak Ibu, dan Tuhan itu adalah gembalanya. Kita tahu tugas gembala ialah merawat domba-dombanya, tugas gembala memberi makan domba-dombanya, tugas gembala memberi minum, merawatnya, menjaganya Bapak Ibu. Itu adalah tugas gembala. Dan Alkitab mengatakan yang tadi bahwa kita ini adalah domba-dombanya dan Tuhan adalah gembalanya. Kalau kita adalah domba-dombanya Tuhan Bapak Ibu, maka otomatis Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Amin. Amin. Tuhan pasti akan merawat kita. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Selama kita mendekatkan diri kepada Tuhan, selama kita mempertahankan iman kita, iman kepercayaan kita kepada Tuhan, maka pertolongannya semakin hari akan kita lihat dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu ya, kita tidak lama-lama Bapak Ibu karena jam sudah mulai jauh Bapak Ibu ya.
lagi nanti Bapak Ibu yang jalan kaki pulang ini aduh. Tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan dengan kita selesai mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kita pulang kita mendapatkan sukacita. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir ini Bapak Ibu, mengapa kita harus menyembah Tuhan dengan sukacita? Sebab Tuhan itu baik untuk kita, anak-anaknya. Kita lihat di ayat terakhir, ayat kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap terus. Tuhan Yesus itu baik bagi setiap kita, baik di dalam kehidupan saya, di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat di dalam Nahum 1. Nahum 1 ayat ke-7, saya akan bacakan untuk kita. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dikatakan sekali lagi, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya, ini sebuah jawaban di dalam kehidupan kita, bahwa di saat kita anak-anak Tuhan sedang mengalami pergumulan, di saat kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya sedang mengalami mungkin banyak sekali masalah di dalam kehidupan kita, dia mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ketika kita mengalami kesusahan, itulah waktunya kita datang kepada Tuhan. Bukan malah di saat kita kesusahan, kita malah menjauh daripada Tuhan. Itu sebuah hal yang terbalik Bapak Ibu. Justru ketika kita menjauh daripada Tuhan, akan begitu banyak sekali hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita mungkin akan jauh daripada Tuhan, kita tidak lagi senang dengan hal-hal yang positif Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, di saat kita sekalipun mengalami badai persoalan dalam kehidupan kita, itulah saatnya kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberkati dan akan memberi kelegaan bagi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Amin. Renungan kita pada malam hari ini, saya tidak panjang lebarkan, tetapi biarlah melalui firman Tuhan kita sama-sama belajar. Saya dan Bapak Ibu sama-sama belajar pada malam hari ini untuk kita senantiasa bersukacita, baik di saat kita memuji Tuhan dan juga di saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa yang baik.